Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bedah buku kita Minhajul Muslim, dan kita akan masuk pasal ke-8, masalah sumpah dan nazar. Materi pertamanya masalah sumpah. Pengertian sumpah sendiri di sini adalah sumpah dengan nama-nama Allah yang maha tinggi dan sifat-sifatnya. Seperti mengatakan, demi Allah aku akan melaksanakan itu, atau demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, atau demi zat yang membalikkan hati. Semua ini boleh kita gunakan dalam sumpah kita. Tapi syaratnya menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Selain daripada Allah tidak ada sumpah. Ya. Poin B-nya, sumpah yang boleh dan sumpah yang tidak boleh. Bersumpah dengan nama-nama Allah yang maha tinggi diperbolehkan karena Nabi SAW bersumpah dengan mengatakan, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dan juga bersumpah dengan mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Malaikat Jibril AS juga bersumpah dengan kekuatan Allah Ta'ala. Ia berkata, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha, demi kekuatanmu tidak ada seorang pun yang mendengarkannya kecuali ia masuk ke dalamnya. Tentu ini diambil dari hadis tentang surga ya, yang Nabi SAW mengatakan pada saat Allah ciptakan surga, Allah suruh Jibril datang melihatnya. Kemudian kata Allah SWT, coba berikan bagaimana pandanganmu tentang surga itu. Maka Jibril mengatakan kalimat ini, demi kekuatanmu. Ya, saya di sini menggunakan nama Allah, salah satunya Qawi, maha perkasa, maha kuat. Demi kekuatanmu tidak ada seorang pun yang mendengarkannya kecuali ia masuk ke dalamnya. Artinya dia berusaha untuk masuk ke dalamnya. Sumpah dengan selain nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidak diperbolehkan. Meskipun yang disumpahkan adalah sesuatu yang agung menurut syariat, seperti Ka'bah yang mulia, semoga Allah selalu menjaganya, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda beliau, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang akan bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6646 dan Imam Muslim 1646. Juga dalam hadis Nabi SAW, la tahlifu illa billah wa la tahlifu illa wa antum sadiqun. Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan janganlah pula kalian bersumpah kecuali kalian adalah orang-orang yang benar. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud nomor 3248 dan An-Nasai 3769. Sampai sini saya jelaskan dulu. Yang dimaksud dengan paragraf pertama di buku ini, di lembar ini, yang mengatakan tidak boleh orang bersumpah kepada selain nama Allah walaupun adalah sesuatu yang mulia dalam syariat seperti Ka'bah. Enggak boleh orang bilang demi Ka'bah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, demi Rasulullah. Sering dengar di Indonesia itu ya, demi Rasulullah, demi Rasulullah, itu enggak boleh. Karena sumpah hanya boleh dengan Allah. Kecuali satu keadaan, kita menisbatkan benda-benda ini atau makhluk ini kepada Allah. Misalnya kita mengatakan demi Tuhannya Ka'bah, demi Tuhannya Rasulullah, nah itu boleh. Itu kan. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, kata ulama, kepada istrinya misalnya, dia mau ingatkan supaya jangan nusyud, dia mengatakan demi Tuhanmu aku bersumpah, maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia orang beriman kepada Allah, kita bahasakan itu misalnya. Nah, kalau penisbatan penghambaan kepada Allah, hamba ini kepada Allah boleh. Ya. Demi zat yang telah menciptakan malam, yang telah menerangi, yang telah membuat matahari menerangi bumi, demi zat ya, kita menyebutkan Allah
dan kita mengatakan ini adalah makhluknya, seperti itu. Nah itu dibolehkan. Tapi kalau langsung demi Ka'bah, demi Rasulullah, nggak boleh. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini juga ada peringatan dari Nabi SAW. Kalau bersumpah sebagai seorang Muslim, teman-teman, harus betul-betul darurat. Darurat sekali. Antum jangan bersumpah kecuali darurat. Karena ini mulia sekali. Nggak boleh sembarangan. Betul-betul kita kalau mengatakan demi Allah, betul-betul demi Allah itu berarti tidak ada kebohongan di dalamnya. Ya. Dan kita butuh. Orang mukmin tidak akan bersumpah, tidak main-main dengan sumpahnya. Dia hanya menggunakan saya lakukan atau saya tidak lakukan. Dan dia tahu, dia jujur dengan perkataan itu. Karena Allah selalu mengawasi dia. Jadi sumpah kalau diminta seperti misalnya bersumpah, misalnya kita jabatan disuruh bersumpah akan menjalankan amanah, misal. Atau jadi saksi di pengadilan, mungkin darurat. Atau kita dituduh mencuri, kita nggak mencuri. Kalau kita sumpah, demi Allah saya nggak mencuri. Sebatas itu. Tapi demi Allah ini betul-betul mulia bagi kita. Kapan kita ucapin, jadi betul-betul kita serahkan kepada Allah. Perlu juga teman-teman tahu ya, karena mulianya nama Allah ini sampai-sampai kalau ada orang bersumpah atas Allah kepada kita, maka kita harus terima. Jadi dia mengatakan, demi Allah saya tidak mencuri misalnya, sudah. Urusan dia sama Allah. Berarti dia sudah libatkan, jangan kau yang hukum saya, Allah yang hukum saya. Udah terserah dia. Tidak usah lagi. Kata Nabi SAW, siapa yang bersumpah di depannya atas nama Allah, seseorang maka dia ridho. Udah terima. Berarti kau sudah berani bawa namanya Allah ini. Tidak boleh main-main soal itu. Itu saking mulianya sumpah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang mukmin teman-teman, memang orang tahu dia jujur. Sifatnya jujur. Jadi dia bicara apapun. Orang mukmin tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar salah-salah. Suka, tidak suka, tidak suka. Jangan antum berwajah dua. Ya. Coba belajar teman-teman untuk menjadi orang yang seperti itu. Antum suka bilang suka, tidak suka, tidak suka, selesai. Mau satu dunia enggak suka antum tidak apa-apa. Yang penting itu benar, gitu kan? Jadi kita berpegang pada itu. Jangan karena nggak enak sama orang akhirnya kita, ya, enggak, saya nggak suka. Silakan makan, maaf, saya sudah kenyang. Memang apa adanya. Jangan sudah kenyang terus paksakan, tidak enak sama orang, makan lagi, muntah nanti. Hah? Tapi memang kita apa adanya. Jadi biarkan kita dikenal apa adanya. Yang kelihatan ini, itu sudah dalam hati kita. Sifat orang munafik lawannya itu. Yang terucap lisannya beda dengan hatinya. Gitu kan? Seperti itu. Kemudian juga termasuk yang dilarang teman-teman adalah sabda Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Tadi bersumpah atas nama Ka'bah, bersumpah atas nama Rasulullah bisa syirik. Karena sumpah ini hanya untuk Allah. Tidak boleh sama sekali kita libatkan makhluk di situ, kecuali tadi saya bilang menisbatkan makhluk itu kepada Allah. Tadi saya bilang demi Tuhannya Ka'bah. Ini sering digunakan juga di kalangan para sahabat, Rabbu Ka'bah. Tuhannya Ka'bah. Juga hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 5352. Juga sabda Nabi SAW, man halafa bighairillahi faqad kafar. Ini tegas lagi. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Al-Hakim, dan ini riwayat Imam Hakim di 1 halaman 65 dan Tirmidzi 1535. Sekarang kita masuk ke poin C-nya, macam-macam sumpah. Sumpah terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama sumpah palsu atau al-ghamus, yaitu bahwa seseorang bersumpah untuk sesuatu kebohongan dengan disengaja. Seperti mengatakan demi Allah aku telah membelinya dengan harga 50. Misalnya, padahal sebenarnya ia tidak membeli barang tersebut dengan harga tersebut. Atau ia mengatakan demi Allah, sungguh aku telah mengerjakannya. Padahal ia belum mengerjakannya. Sumpah ini disebut sumpah palsu karena sumpah tersebut menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa. Sumpah ini adalah sumpah yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW, man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajirun liyaqtati'a biha ma'lam ri'im muslimin laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah atas sesuatu padahal ia berdusta di dalamnya agar ia dapat mengambil harta seorang muslim, maka niscaya ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya.
Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2357, Imam Muslim 137. Jadi teman-teman jangan dianggap remeh kalimat Allah murka padanya. Allah Subhanahu wa taala ini rahmatnya luas, mengalahkan rasa sifat marahnya. Tetapi kalau Allah sudah marah, maka Allah itu alimun syadid, menyakitkan dan keras. Maka kita tidak boleh masuk ke zona itu. Apapun yang berhubungan bisa mengundang murkahnya Allah, berhenti. Langsung berhenti. Ingat teman-teman, takut bergantung hanya kepada Allah SWT. Jangan takut sama makhluk sama sekali. Banyak manusia ini takut sama makhluk, sehingga dia akhirnya diatur oleh makhluk tersebut. Bahkan teman-teman sudah tahu belum? Kita sendiri harus bisa menundukkan jiwa kita sendiri. Jiwa kita tundukkan. Karena jiwa manusia ini ada 3 tahapan juga. Ada yang pertama ammaratun bisu. Ya. Ammara ini artinya diambil dari kata-kata amara yang berarti menyuruh. Tapi ammar siga mubalaghah, artinya melampaui batas. Jiwa manusia itu kalau antum tidak pernah hadirkan di majelis ilmu, nggak pernah paksakan diri untuk ibadah, malam ngantuk terus paksain bangun, nggak pernah kita lakukan itu, maka dia ammaratun bisu, selalu suruh kita berbuat buruk, selalu cenderung pada keburukan. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan jiwa itu seperti kuda, sementara kita ini yang menungganginya. Kita penunggang kudanya. Kapan penunggang kudanya itu mahir, dia bisa tarik tali kekangannya kuda itu, maka kuda itu akan ikut. Ya. Tapi kapan kuda itu tidak bisa dikontrol, maka dia bisa menjatuhkan orang yang di atasnya. Kalau antum sudah paksakan diri kayak gini, datang majelis ilmu, dan biar siang bolong puasa saya datang, saya mau belajar, azan saya mau sholat. Dan jiwa ini kalau menyuruh kecenderungan pada dosa, harus antum lawan. Harus dilawan. Tolak belakang, jangan sholat, enggak, saya mau sholat. Ini haram, maka tetap saya tidak mau. Apapun, biar gejolak jiwa kita besar, ambillah, enggak apa-apa, nanti tobat. Haram. Antum yang kontrol dia, gitu. Kalau antum biasakan itu, antum akan pindah nanti jiwanya ke level yang kedua, namanya lawwamah. Nafsil lawwamah namanya. Ya. Lawwam itu memperingatkan kita atau menghardik kita. Kalau antum sudah biasakan diri beribadah, nanti jiwa antum akan menghardik antum sendiri. Jadi misalnya kalau kita buat dosa di siang hari, malam jiwa kita akan berbicara dengan diri kita sendiri, akan bicara sendiri, akan mengatakan kenapa kau buat tadi, kenapa kau gini. Kita jadi nyesal. Itu berarti sudah mulai bagus tuh, jiwanya sudah mulai bagus, karena sudah pindah pada level lawamah. Tapi kalau antum paksakan lagi terus, maka akan pindah kepada nafsul mutmainnah namanya, jiwa yang tenang. Artinya tenang dalam ibadah kepada Allah. Kalau antum sudah sampai pada level ini, dan ini biasanya bertahap ya. Kalau sudah sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah 10 tahun antum istiqamah, maka jiwa antum sudah nafsul mutmainnah nanti. Rasanya nggak enak kalau nggak sholat. Ketinggalan takbiratul ihram, nyesalnya luar biasa. Jadi bukan cuma ketinggalan sholat, takbiratul ihram imam, ya Allah lepas nih satu nih, kayak orangnya. Sedikit ada dosa kayak beban yang besar sekali, jijik dengan dosa itu. Nah ini yang Allah sebutkan pada saat meninggal nanti, dan insya Allah kita termasuk ini. Ya a'udzubillahi minasyaitonir ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang dalam ibadah kepada Allah. Setelah melewati tadi ammar ditaklukkan, masuk lawamah, lalu pindah ke mutmainnah ini. Kembalilah lalu kepada keridhaan Tuhanmu dan kepada surganya atau surganya Allah. Kembalilah kepada keridhaanku dan surga kata Allah SWT. Maka kita harus melawannya. Begitu juga kalau jiwa kita begitu, apalagi orang lain yang mengajak pada keburukan. Coba hidup di muka bumi ini teman-teman, tidak takut, tidak bergantung, tidak cinta, tidak benci kecuali karena Allah. Hidup kita bahagia karena tidak ada sesuatu yang ditakuti, ya. Sampai pada tingkat apapun yang akan mungkin berbahaya bagi kita di dunia, kita akan anggap kecil. Ada orang kufur karena pasangannya, tidak sholat ke masjid karena istrinya, tidak tutup aurat karena suaminya, lemah. Bahkan ada yang lebih parah, anaknya yang mengatur dia, padahal anaknya lebih muda dari dia. Ngatur, sholat sana aja ayah, sholat di rumah aja ayah.
atau nggak usah begini, atau ajak anak-anaknya pergi ke tempat hiburan, akhirnya dia lalai dari sholatnya. Ini nggak boleh. Anaknya menjadi fitnah buat dia, karena sudah jiwanya diikutin sama dia. Ini keliru, nggak boleh. Ya, seperti itulah. Oleh karena itu teman-teman, tolak semuanya yang mengajak kita pada kemaksiatan. Apalagi kalau sampai bersumpah, ini bahaya. Ya. Sampai kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang paling berat siksanya hari kiamat. Tidak akan dilihat oleh Allah. Allah tidak akan bantu mereka di timbangan amal. Ya. Dan disiapkan adab yang pedih. Di antaranya adalah pedagang yang bersumpah palsu. Ya. Jadi dia bilang, demi Allah belum sampai modalnya, padahal sudah untung. Dusta, nggak boleh. Apa adanya. Dan kita tidak harus sebutkan modal. Kalau dagang biasa aja, akhi dan ukhti. Orang biasa, orang mau beli silakan, tidak mau beli ini produk saya. Selesai. Para salafus saleh kalau dagang begitu. Jual barang, orang mau datang silakan transaksi. Saya mau beli sekian, oh belum bisa, saya jualnya begini saja. Dan Nabi SAW beri pesan, semoga Allah merahmati seseorang pedagang yang mudah kalau membeli, mudah kalau menjual. Gitu kan? Samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Dia mudahkan semua, maka itu Allah berkahi transaksinya. Jadi nggak usah pakai sumpah. Baik, kata beliau, hukum sumpah palsu adalah bahwa sumpah tersebut tidak mengharuskan pelakunya membayar kafarah, tapi dia diwajibkan bertaubat dan beristighfar. Ini ada footnote nomor 1624 di bawah. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena ia berpendapat bahwa wajib kafarah dalam sumpah palsu. Jadi kalau Imam Syafi'i malah lebih tegas lagi. Kalau orang mengatakan demi Allah saya sudah kerjakan tapi ternyata tidak, ini enggak ada kafarah, karena ada kafarahnya sumpah ya. Bebasin budak, puasa 3 hari berturut-turut, atau memberikan 10 makan orang miskin. Tapi kalau menurut jumhur ulama, kalau sumpah palsu dianggap memang tidak sah dari awal sumpahnya, maka dia dosa besar, dia harus taubat nasuha, tapi tanpa kafarah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak. Selain taubat dia harus ikuti dengan kafarah, dan Allah alam ini pendapat yang lebih hati-hati. Ya. Alasannya adalah karena dosanya yang besar, apalagi jika diikuti dengan mengambil hak orang muslim atau seorang muslim secara batil. Yang kedua, jenis sumpah yang tidak disengaja, yaitu sumpah yang diucapkan seorang muslim secara tidak sengaja, seperti orang yang banyak bicara dan mengatakan tidak demi Allah dan benar demi Allah. Berdasarkan ungkapan Aisyah radhiyallahu anha, ketidaksengajaan dalam sumpah adalah ucapan seseorang di rumahnya tidak demi Allah. Ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 4613. Termasuk sumpah yang tidak disengaja adalah seseorang muslim bersumpah atas sesuatu yang ia duga demikian, tapi dalam kenyataannya berbeda dengan dugaannya. Hukum sumpah ini bahwa ia termasuk dosa namun tidak diwajibkan kafarah atas pelakunya berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Maidah ayat 89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tapi Dia Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja. Ini biasanya tidak terjadi pada kita, tapi terjadi biasanya di negara Arab ya. Jadi mereka seringkali karena nama Allah ini sudah biasa dipakai, maka biasa mereka ketelepasan ngomong. Ya. Tidak demi Allah, datanglah demi Allah misalnya. Nah, kalau tidak sengaja ucapin maka tidak ada kafarah, tapi tetap dihitung dosa, makanya nggak boleh main-main. Kalau kita di Indonesia masih mengatakan sumpah, tapi Allah alam dia sumpah atas nama siapa ini? Kalau sumpah atas nama Allah, dia tidak sengaja ucapin, maka tidak ada kafarah di situ. Tapi tetap dosa, dia harus bertobat. Yang ketiga, sumpah yang disengaja, yaitu sumpah yang sengaja diucapkan atas suatu perkara yang akan datang, seperti seorang muslim mengucapkan demi Allah aku akan mengerjakan itu, atau demi Allah aku tidak berbuat hal itu. Ini adalah sumpah yang wajib atas pelakunya akan membayar kafarah apabila ia mengingkarinya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 89. Jadi lanjutan ayat tadi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, tetapi Dia Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpahmu yang disengaja.
Hukum sumpah ini adalah bahwa orang yang mengingkari sumpah tersebut maka ia berdosa dan wajib atasnya bayar kafarah. Tapi jika sumpahnya benar maka tidak ada dosa baginya. Jadi misalnya demi Allah saya sudah mengerjakan saya akan mengerjakan, saya akan puasa, saya akan sholat, akan datang. Maka ini kalau dia sudah sumpah dia harus kerjakan, kecuali pada kemaksiatan. Kalau dia bersumpah untuk berzina, untuk mencuri, ini nggak ada kewajiban dia menjalankan. Tapi kalau enggak dia wajib jalankan. Poin D-nya, perkara yang dapat menggugurkan kafarah. Kafarah atau denda yang dibayar dalam syariat dan dosa orang yang bersumpah dapat gugur karena dua perkara, yaitu yang pertama, mengerjakan perkara yang disumpahkan untuk dikerjakan dan meninggalkan apa yang disumpahkan untuk ditinggalkan, atau mengerjakan apa yang disumpahkan untuk ditinggalkan, atau meninggalkan apa yang disumpahkan untuk dikerjakan. Tetapi hal itu dilakukan karena lupa atau tidak sengaja atau dipaksa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, rufi'an ummatil khata'u wan nisyanu wa mastukriha alaih. Umatku dimaafkan karena kesalahan, kelupaan dan keterpaksaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita ulangi, mengerjakan perkara yang disumpahkan untuk dikerjakan. Mengerjakan perkara yang disumpahkan untuk dikerjakan dan meninggalkan apa yang disumpahkan untuk ditinggalkan. Jadi misalnya kau harus bersumpah kalau kau akan mengerjakannya. Ya demi Allah saya akan kerjakan. Atau kau demi Allah mulai sekarang harus berhenti buat ini. Ya demi Allah saya akan tinggalkan. Misal begitu ya. Atau mengerjakan apa yang disumpahkan untuk ditinggalkan. Ya. Misal dia sudah bersumpah akan meninggalkan sesuatu malah dia tinggalkan. Atau meninggalkan apa yang disumpahkan untuk dikerjakan. Semua mirip dengan tadi. Intinya kalau orang mengatakan kau bersumpah kau akan mengerjakannya, saya bersumpah saya akan mengerjakan. Kau bersumpah untuk tidak mengerjakan, saya bersumpah tidak akan mengerjakan, gitu kan? Lalu kemudian dia jalankan itu semua. Memang betul-betul dia kerjakan apa yang dia sumpah dan dia tinggalkan apa yang telah dia sumpahkan, maka tidak ada kafarah dari dia, gitu kan? Atau dia mengucapkan kalimat ini kemudian tidak sengaja dia langgar. Misal dia mengatakan dia selalu masuk dari pintu sini kalau masuk kantor. Kamu nggak boleh masuk pintu sini lagi. Ini bukan pintu pegawai misalnya. Baiklah, saya tidak akan lakukan. Kau sumpah, saya demi Allah tidak akan lewat lagi. Rupanya sebulan kemudian dia lupa, dia lewat lagi di situ. Nah, kalau seperti ini tidak kena juga dalam masalah kafarah. Karena memang dia tidak sengaja, bukan dia sengaja. Kalau dia sengaja baru ada kafarah. Tapi tetap teman-teman yang sudah kita jelaskan tadi dari jenis ini sumpah, kalaupun dia salah tetap dianggap dosa. Dia harus bertaubat di situ. Walaupun dia tidak sengaja, tetap dianggap dia berdosa, tetapi tidak ada kafarah saja. Ya. Yang kedua, mengecualikan keadaan ketika mengucapkan sumpah seperti mengatakan jika Allah menghendakinya atau kalimat insya Allah. Atau kecuali jika Allah menghendakinya, sama ya, illa yasha Allah. Jika pengecualian itu dilakukan dalam majlis di mana ia mengucapkan sumpah tersebut, hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man halafa faqal insya Allah lam yahnath. Barang siapa yang bersumpah lalu ia mengatakan jika Allah menghendaki, maka ia tidak menanggung dosa atau tidak memenuhi sumpahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan atau orang-orang yang memiliki buku-buku sunan. Ya. Seperti Sunan Tirmidzi di nomor 1532, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah di nomor 2104, Abu Daud juga menyebutkan di nomor 3261. Dikatakan oleh penulis di sini, kecuali Abu Daud yang dalam terdapat kelemahan. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis tersebut diamalkan karena ada riwayat lain dari Abu Daud nomor 3261 dari Ibnu Umar dan Anhu secara marfu yang menyertainya, yaitu barang siapa yang bersumpah atas sesuatu lalu ia mengatakan jika Allah menghendaki, maka ia telah mengecualikan sumpah tersebut. Jadi misalnya kamu harus bersumpah akan menikahi saya. Misal seorang wanita bilang begitu sama laki-laki. Maka laki-laki mengatakan demi Allah insya Allah. Ya, sumpahnya diikuti dengan insya Allahnya. Artinya kalau Allah kehendaki saya nikahi, kalau enggak. Kapan dia enggak nikahi wanita itu?
Maka kalimat insya Allah ini berarti membuat dia tidak jadi menikah, tidak ada kafarah. Tapi tetap ulama mengatakan kalau dia sengaja di sini dia harus bertobat kepada Allah SWT. Tidak ada kafarah tapi dia bertobat. Gitu ya. Seperti itulah yang dimaksud sini. Ini juga sama dengan bab tolak yang pernah kita jelaskan. Kalau masih ingat, Allahu a'lam. Ya. Saya mau tanya sekarang, laki-laki di sini, kapan tolak antum tidak jatuh kepada istri? Sementara antum sudah mengucapkan kalimat tolak. Hah? Kenapa? Emosi, baik satu. Terus? Tidur. Betul. Dua. Sudah mesti dikasih nikah ini. Sudah paham, Masya Allah. Hah? Hah? Gak boleh poligami? Apa hubungannya gak boleh poligami? Enggak, kalau orang mengatakan saya ceraikan kamu sama istrinya, jatuh tolaknya kan? Karena itu kalimat sharih, jelas. Kapan dia tidak jatuh tolak itu? Tadi kalau emosi, dia marah, dalam kondisi dia tidak bisa kontrol dirinya, dia udah nggak tahu apa yang diucapin, tidak jatuh tolak. Atau tidur tadi. Baik, apa lagi? Hilang akal, gila. Orang gila bersumpah, demi Allah saya ceraikan, tidak ada jatuh tolaknya. Terus apa lagi? Hah? Hah? Mabuk, hilang akal sama, mabuk, gila sama. Ada lagi? Hah? Lupa? Masa orang lupa? Masa ada orang lupa bilang saya ceraikan kamu? Itu masalah halal tidak halal kemaluan istrinya. Gak boleh antum lupa. Berhubungan sama tema kita hari ini. Kalau dia ucapkan apa? Kalau dia ucapkan apa? Misal saya ceraikan kamu, disambung satu kalimat nggak jadi cerai. Itu dia. Jadi kalau ada orang suami bilang saya ceraikan kamu insya Allah, nggak jatuh cerainya. Itu rahasia kita laki-laki. Mesti kita tidak boleh bilang depan perempuan. Jadi kalau antum lagi ngancam saya ceraikan kau insya Allah, dia pikir sudah cerai, dia sudah ketakutan. Padahal sebenarnya tidak. Tapi ini mesti rahasia kita. Diedit nanti ya. Nah, itu memang khusus karena hadis ini berlaku umum. Siapapun yang melibatkan kalimat insya Allah, berarti Allah dia sudah wakilkan untuk melakukan perbuatannya. Maka kalau kapan dia tidak jadi lakukan, otomatis itu. Walaupun kalimat insya Allah itu kepastian. Tidak boleh sama sekali kita anggap insya Allah itu adalah permainan. Jadi pada saat antum mengatakan saya ceraikan kamu insya Allah, atau saya akan datang ke rumahmu insya Allah, atau demi Allah insya Allah saya akan lakukan. Ini di sini seorang muslim harus memang berazam, memang dia pasti mau lakukan. Cuman kalau batal berarti Allah tidak ingin dia melakukannya. Kalau dari awal dia niat insya Allah dijadikan permainan, nggak bisa. Ya. Kata beliau di sini, maka ia tidak menanggung dosa, tidak ada dosa dan tidak pula ada kafarah. Baik, poin E-nya. Disunnahkan membatalkan sumpah dalam perkara-perkara kebaikan. Disunnahkan bagi seorang muslim jika ia bersumpah akan meninggalkan suatu perkara di antara perkara-perkara baik, agar ia mengerjakan kebaikan yang hendak ditinggalkannya dan menggugurkan sumpahnya. Jadi kalau misalnya orang bilang, udah demi Allah saya tidak akan umroh misal, atau demi Allah saya tidak akan haji, ramai sekali, tapi ternyata Allah SWT selalu mudahkan dia. Mungkin orang tidak dapat visa, dia dapat visa. Orang sudah susah dapat tiket, dia dapat tiket. Ada travel yang bisa kasih dia mudah. Maka di sini dia harus kafarahkan, dia batalkan sumpahnya karena kebaikan. Atau ada orang mungkin dia lihat orang tuanya cerai, suami istri cerai, dan dia lihat rumah tangganya selalu ribut. Lalu si anak ini lihat, mungkin begini orang rumah tangga ya, demi Allah saya nggak mau menikah. Misal dia ngomong gitu karena dia lihat orang tuanya ribut terus kan. Maka yang terjadi adalah kalau dia dewasa
atau dia ucapkan dia sudah dewasa, kemudian dia nanti akhirnya dia cenderung sama lawan jenis, dia mau menikah, dia harus batalkan sumpahnya. Nggak boleh dia ikuti itu, gitu kan? Maka ini semua harus dibatalkan. Ini yang dimaksud di sini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 224, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Al-ayah. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Jadi misalnya kita juga pernah bilang, demi Allah, misalnya orang tua bilang, saya sudah dianggap kau anak saya. Misal dia jengkel sama anaknya, dia bilang demi Allah kau bukan anak saya lagi. Tidak boleh ini. Dia harus berhentikan sumpahnya itu. Walaupun berjalan sekian tahun, jangan dia bilang, oh saya kan sudah sumpah. Tidak bisa. Karena ini kebaikan, harus memberikan haknya anak. Misal contoh ya. Atau dia bilang, demi Allah saya tidak akan pernah berbuat baik lagi sama orang ini. Misalnya, ada tetangganya dulu buruk begini, atau teman sekolahnya dianggap mengganggu. Sekarang setelah 10 tahun kita pisah, ketemu di majlis, bersebelahan. Orangnya sudah taubat. Mungkin kalau perempuan pakai hijab, mungkin kalau laki-laki sudah berubah. Maka kita melihat ini orang jadi baik ya. Kita dulu sumpah tidak mau berteman sama dia. Sekarang mungkin dia lebih soleh dari kita. Banyak orang begitu, dulunya fasik. Setelah 10 tahun kita lihat luar biasa. Saya ketemu dengan banyak orang, kaget saya lihat sekarang keadaannya. Saya tahu betul dulu di keadaannya. Saya sampai pernah masuk ke satu kantor, merokok di kantor, penampilannya luar biasa jauh dari sunnah Nabi SAW. Bahkan berdebat masalah sunnah ini apalah, dicaci maki kan. Saya ketemu berapa tahun lalu berubah, dia sudah berjenggot, dia ikut pengajian, berubah total. Saya tahu betul orang ini bagaimana muamalahnya dulu, tapi subhanallah begitu. Sekarang kalau ada orang bilang, oh ini orang buruk demi Allah, saya nggak akan berteman sama dia. Ternyata sekarang baik, kita harus tarik kafarah itu. Ya, kita harus tarik maaf, sumpah itu maksudnya. Ya, bukan kafarah, tapi sumpah itu. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khair wa kaffir an yaminik." Jika kamu mengucapkan satu sumpah, kemudian kau melihat sesuatu yang lebih baik dari itu, maka lakukanlah perkara yang lebih baik tersebut dan tebuslah sumpah yang telah kau ucapkan dengan kafarah. Maksudnya bayar itu. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 652. Poin F-nya, masalah kewajiban melaksanakan sumpah. Jika seorang muslim bersumpah kepada saudaranya agar dia melakukan sesuatu, maka saudaranya tersebut wajib melaksanakan apa yang dimintanya dengan sumpahnya dan tidak membuatnya melanggar sumpahnya jika memungkinkan baginya untuk melakukan atau meninggalkan apa yang diminta dilakukan dengan sumpahnya. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada seorang perempuan yang mendapat hadiah berupa kurma, lalu ia memakan sebagian dan menyisakan sebagian yang lain. Kemudian perempuan yang memberi hadiah tersebut bersumpah kepada yang diberi agar memakan sisanya, tapi yang diberi menolak. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada yang diberi itu, "Abirriha fa innal ithma 'alal muhannith" atau muhannith, ya. Lakukanlah permintaan dilakukan dengan sumpah itu karena sungguhnya dosa itu bagi orang yang melanggar sumpah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 24.214 dan perawi hadisnya semuanya bisa dipercaya. Jadi maksudnya di sini teman-teman, kalau ada orang yang bersumpah baik kepada kita, ya. Misal kita bertamu ke rumah orang, dia hidangkan makanan, mungkin menurut dia makanan itu sangat susah untuk dibuat, atau dia mengistimewakan kita dengan makanan itu. Lalu kita datang, terus kita nggak mau makan. Dia sudah buatkan, maka dia bilang demi Allah makanlah. Maka tidak boleh kita nolak di sini. Karena dia sumpahnya baik demi untuk dia gitu loh. Selama memang ada maslahatnya di situ, maslahat ukhuwahnya. Paling tidak antum suruh bungkus, tidak apa-apa saya bawa. Mungkin sekarang saya kenyang, saya nggak bisa, gitu kan. Tapi jangan tolak. Apalagi kalau sudah menggunakan nama Allah. Ini mirip tadi yang awal saya singgung ya. Jadi kalau itu kebaikan, maka kita sebaiknya jangan nolak. Sifatnya itu kebaikan. Makanya dulu pernah ada kejadian begitu. Sahabat Nabi, dia kasih kepada sahabatnya dia, perempuan juga. Perempuan sama perempuan kasih kurma. Berapa butir kurma. Rupanya kurma ini
menurut yang si pemberi ini nilainya mahal gitu loh. Dia maksudnya bukan nilai uangnya ya. Mungkin dia sulit mendapatkannya, mungkin kualitasnya sudah disortir sama dia. Demi untuk dia kasih ke sahabatnya. Rupanya sahabatnya makan sebagian. Sebagian dia nggak mau. Maka temannya bilang, demi Allah makanlah. Maka Nabi SAW dengar. Nabi suruh yang dikasih itu, lakukanlah itu. Itu sabda Nabi SAW, lakukanlah permintaan yang dilakukan dengan sumpah itu. Karena sungguhnya dosa itu bagi orang yang melanggar sumpah. Artinya jangan nanti kau biarkan saudaramu dapat dosa gara-gara dia bersumpah. Tapi demi kebaikan. Ya. Ada suami istri ribut, lalu dia mengatakan, demi Allah kembalilah kepada saya. Atau demi Allah kita baikan. Tapi sebenarnya memang baik. Artinya tidak ada sesuatu yang menghalangi kita. Bukan karena dia jahat atau apa, enggak. Memang dasarnya cuma hanya karena cemburu buta, hanya karena masalah teknis lapangan, ya sudahlah. Kita terima sumpah itu kalau menggunakan nama Allah ya. Kalau tidak menggunakan nama Allah berbeda. Ini hukumnya kalau sudah sumpah saja. Dan banyak contoh dalam masalah ini tentunya. Kemudian poin G-nya, sumpah bergantung pada niat orang yang bersumpah. Di situ ada juga ya, di sini di poin G ada footnote nomor 1630. Itu kalau diceritakan saya nggak tahu kalau diceritakan lain ya. Yang jelas ada footnote-nya di bawah di poin G, sumpah bergantung pada niat orang yang bersumpah. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, perkara ini bukan berkenaan dengan dakwaan. Adapun sumpah yang berkaitan dengan dakwaan tertentu, maka sumpah tersebut bergantung pada niat orang yang meminta sumpah. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim nomor 1653 berkata atau menyebutkan, al-yaminu ala niyatil mustahlif. Sumpah itu tergantung pada niat orang yang meminta sumpah. Ya. Jadi kalau dia minta kita sumpah, tapi kebohongan jangan diikuti. Dia mengatakan bersumpahlah demi untuk saya misalnya. Untuk menyelamatkan saya, padahal itu orang salah, ya jangan. Tapi kalau dia minta kita bersumpah tapi kebenaran, ya kita bersumpah. Ya. Kata beliau, rujukan pengingkaran sumpah atau sebaliknya diletakkan pada niat orang yang bersumpah. Karena semua perbuatan itu bergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan apa-apa yang diniatkannya. Oleh karena itu orang yang bersumpah tidak akan tidur di atas tanah, tapi yang ia maksudkan adalah ranjang. Maka sumpah yang berlaku adalah sesuai dengan apa yang dimaksudkannya tersebut, yakni ranjang. Jadi ia melanggar sumpahnya jika ia tidak tidur di atas ranjang. Kemudian orang yang bersumpah tidak akan memakai kain katun untuk baju, lalu ia memakainya untuk celana, maka ia tidak termasuk mengingkari sumpahnya jika ia hanya memaksudkannya dengan baju saja. Tetapi jika maksudnya adalah segala pakaian, baju maupun celana, maka ia telah melanggar sumpahnya. Jadi tergantung niatnya dia. Jadi kalau cuma niat saja, saya demi Allah tidak akan memakan masakannya fulan misalnya. Berarti masakannya dia saja. Tidak masuk dalamnya masalah bertamu ini segala macam. Walaupun itu teman-teman sebaiknya tidak boleh ya. Jangan dilakukan itu karena nanti kita seperti mengharamkan diri kita dari kebaikan-kebaikan yang ada. Semarah-marahnya kita istighfar kepada Allah, ubah posisi duduk. Yang kata Nabi SAW, kalau kalian marah sementara berdiri duduklah, kalau masih marah berbaringlah, kalau masih marah berwuduklah, karena itu dari syaitan, kena air wudu itu akan mengusirnya atau menghilangkannya. Ya. Maka itu yang kita lakukan. Baik, kita masuk ke masalah kafarahnya di poin H. Apa yang harus dibayar kalau orang sengaja bersumpah? Ya. Apalagi tadi yang sudah kita bahas, sesuatu yang akan dia kerjakan, lalu dia tidak kerjakan. Kafarah sumpah ada 4 macam, yaitu yang pertama memberi makan 10 orang miskin dengan memberikan 1 mud atau kurang lebih 544 gram dari makanan pokok kepada masing-masing mereka. Atau mengumpulkan mereka untuk makan siang atau makan malam sampai mereka kenyang. Atau memberikan roti dalam kurung nasi, kalau kita di Indonesia tentunya, dengan beberapa lauk pauknya kepada masing-masing dari 10 orang miskin tersebut. Yang kedua, memberi pakaian yang layak dipakai untuk sholat kepada mereka. Jika ia memberikannya kepada wanita, maka ia harus memberikannya kepadanya beserta kerudung atau penutup kepalanya. Karena hal itu adalah ukuran minimal bagi pakaian wanita yang dapat dipergunakan untuk sholat. Yang ketiga, memerdekakan budak
yang beriman. Dan yang keempat, berpuasa 3 hari berturut-turut jika ia mampu, atau jika mampu. Jika tidak, ia dapat berpuasa pada hari-hari yang terpisah-pisah. Ketentuan mengenai kafarah ini harus dilakukan secara berurutan, yakni tidak boleh beralih pada puasa kecuali setelah dalam keadaannya ia tidak mampu memberi makan atau pakaian atau memberikan budak. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah, wa man lam yajid fa siyamu 3 ayyam, dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Al-ayat. Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja. Maka kafarah melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memberikan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaranya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafar atau sumpah-sumpah bila kamu bersumpah atau jika melanggar sumpah itu. Jadi ini urutannya ya. Urutannya itu memberikan makan dulu. Kalau mau pindah ke pakaian boleh. Yang jelas 10 orang. Dan masing-masing orang kalau takaran makanan mentah atau seperti biji-bijian kayak gandum, nasi, makanan pokok ini 544 gram. Ini mirip dengan fidyahnya orang yang tidak puasa. Tapi orang yang sudah uzur benar-benar, berarti orang tua sekali, pikun udah nggak bisa, maka dia kalau hidup pun dia tidak bisa puasa. Maka ini keluarganya bayarkan fidyah. Fidyahnya 544 gram. Atau bisa diganti dengan memberi makan yang sangat mengenyangkan bagi 10 orang itu. Itu yang pertama, beri makan. Yang kedua, memberikan pakaian yang layak untuk sholat atau layak untuk dipakai. Tadi dikatakan, kalaupun di luar sholat teman-teman tetap aja wanita harus diberikan dengan kurungnya. Jadi lengkap, bukan cuma sekedar daster saja 10 misalnya. Atau laki-laki cuma sekedar baju kaos, enggak, memang pakaian lengkap. Jadi celana, baju yang dia layak untuk pakai sholat, tutup auratnya. Kemudian kalau tidak bisa, baru dia pindah yang ketiga, memerdekakan budak. Kalau juga enggak bisa, baru kemudian dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Tapi kalau dia tidak mampu puasa 3 hari berturut-turut, baru dia pisahkan. Baik, itu materi yang pertama berhubungan dengan bab kita ini. Pasal ke-8 tadi ya, tentang masalah sumpah. Sekarang kita masuk materi keduanya, nazar. Di poin A, pengertian nazar. Nazar adalah janji seorang muslim kepada dirinya sendiri sebagai ketaatan kepada Allah yang sebenarnya juga layak dilakukan tanpa adanya nazar. Seperti mengatakan untuk Allah, aku akan puasa 1 hari, atau aku akan sholat 2 rakaat. Hukum nazar sendiri, poin B-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, boleh jadi mubah. Nazar yang tidak terikat apapun yang dimaksudkan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala adalah boleh. Seperti nazar puasa, sholat atau sedekah, dan nazar ini wajib dipenuhi. Jadi maksudnya, dia mau pada saat saya sehat, saya lowong, saya ingin sholat duha 2 rakaat. Dia seperti nazar sama Allah. Tapi dia enggak hubungkan dengan konsekuensi. Dia enggak bilang, nanti kalau penyakit saya sembuh baru saya sholat 2 rakaat. Dia enggak hubungkan dengan konsekuensi apa yang dia minta. Dia cuma bilang, kalau saya lowong saya akan lakukan ini dan itu. Misalnya, itu mubah. Yang kedua, hukumnya makruh. Artinya lebih baik dia tidak kerjakan. Sedangkan hukum nazar yang terikat sesuatu adalah makruh. Seperti mengatakan, jika Allah menyembuhkan aku dari penyakitku, maka aku akan berpuasa begini, atau bersedekah dengan atau dengan begitu. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melarang nazar dan beliau bersabda, innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju bihi min malil bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak dapat menolak sesuatu, tapi ia atau nazar hanya mengeluarkan sesuatu dari harta orang yang kikir. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6608
dan Imam Muslim 1639. Ini makruh hukumnya. Jadi nggak boleh sama sekali nadar seperti ini. Saya tinggalkan saja. Kalau dia bilang kalau saya sembuh saya akan puasa 3 hari. Nabi SAW menganggap ini orang bakhil. Artinya kalau dia tidak sembuh tidak puasa. Atau kalau tidak sakit tidak puasa. Kalau saya lulus saya akan sedekah 100.000. Berarti kalau tidak lulus nggak sedekah. Jadi dianggap orang bakhil. Makanya dimakruhkan. Tetapi kalau terpenuhi apa yang dia nadarkan itu, misalnya kalau saya lulus saya akan puasa. Di sini kalau terpenuhi maka wajib dia menjalankannya. Yang ketiga bisa jadi haram nadar itu. Kapan jadi haram? Nadar tidak diperbolehkan atau haram dilakukan jika dimaksudkan untuk selain Allah Ta'ala. Seperti nadar untuk kuburan para wali atau arwah-arwah orang-orang soleh. Seperti mengatakan, wahai tuanku fulan, jika Allah menyembuhkanku dari penyakitku, aku akan menyembelih di atas kuburanmu, atau bersedekah kepadamu dengan atau dengan jumlah tertentu. Karena tindakan itu merupakan ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Dan itu termasuk syirik yang diharamkan Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. An-Nisa 36. Ini hukumnya haram, bernadar di kuburan. Ya, biasa orang begitu ajak ngomong orang mati. Bagaimana caranya orang mati diajak ngomong? Ini aneh ini. Ya, Allahu a'lam bagaimana syaitan mengelabui mereka. Sampai ada yang menganggap bapaknya ruhnya datang, dia bisa ngobrol sama bapaknya, gitu kan. Ini luar biasa gitu, jauh dari jalan-jalan Allah SWT. Saya kemarin kedatangan seorang ikhwan di pengajian di Blok M, tiba-tiba dia minta waktu sama saya. Terus saya bilang, baiklah, tapi tidak bisa lama, karena memang ada acara lain. Itu dia ngobrol, dia bilang kalau dia ini sedang ada ruh orang lain masuk ke dia. Bagaimana bisa ada ruh masuk ke antum? Satu badan, satu ruh. Dari mana ruh banyak ini? Enggak, antum tahu si fulan disebut sama dia, ada seorang ustadz siapa, Ruqyah. Itu masuk ke badan ana. Dan dia jadikan ana ini sebagai apalah, segala macam ngomong. Sebenarnya, berhenti dari masalah seperti ini. Ini bahaya, bisa membawa pada kekufuran, gitu kan? Enggak, kalau antum tak percaya, antum bisa bicara sama orangnya. Ana panggil sekarang, tapi bukan panggil via telepon. Dia bicara sama dirinya untuk orang itu bicara sama saya. Ini dari mana ini kok? Makin aneh-aneh aja gitu. Sebenarnya afwan, saya nggak mau terlibat. Antum tidak perlu keluar aja dari ruangan imam pada saat itu. Tapi Ustaz gini, percuma antum bilang tapi nggak usah. Antum mau dengar sarana taubat dari Allah kepada Allah SWT, tinggalkan semua itu. Tidak ada itu waswas syaitan. Baca isti'adzah tinggalkan. Gak ada ceritanya ruhnya orang bisa jalan. Orang itu katanya ada di Jakarta Selatan tapi diikuti dia. Ini waswas syaitan, permainan jin semua. Jadi tidak boleh sama sekali. Ya, jangan aneh-aneh ini. Nah kadang-kadang orang begitu bicara sama orang mati. Ya, padahal waswas syaitan. Semua itu permainan syaitan. Makanya Allah jelaskan teman-teman dalam surah Jin. Ini sebab turunnya surah Jin. Di antaranya adalah orang-orang kafir Quraisy Mekah. Ya. Waktu awal-awal risalah Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum risalah mereka sudah lakukan turun-temurun itu. Jadi mereka kalau pergi jalan, turun di sebuah lembah, mereka tancapkan tenda. Sebelum nginap, pemimpin kafilah itu, dia ambil setengah bekal makanan, dibawa ke tengah-tengah lembah. Tahu dia ngomong sendiri, nggak ada apa-apa angin. Dia ngomong, wahai penjaga lembah, jangan ganggu aku dengan kelompokku ini. Ditaruh makanan tengah lembah. Lalu Allah gambarkan syaitan-syaitan yang lewat di lembah itu, fazaduhum rahaqa, makin menipu mereka, makin jadi. Jadi itu suara syaitan semua. Kadang-kadang kata para ulama termasuk Syekh Abu Bakar rahimahullah pernah membahas di bab waliullah. Pernah kita jelas wali Allah dan wali syaitan, gitu kan? Nah banyak orang dikuasai oleh syaitan, dia pergi kuburan orang soleh lalu dia lihat jelmahannya keluar, lalu ngomong sama dia. Ini syaitan semua. Belum pernah ada satu riwayat pun dikatakan oleh para sahabat Nabi keluar lagi dari kuburannya lalu pimpinkan. Tidak pernah. Waktu Nabi SAW meninggal, siapa yang lebih mulia daripada Nabi SAW? Tidak mungkin ada kan? Nabi Muhammad orang yang paling mulia. Tapi belum pernah ada seperti itu. Bahkan waktu meninggal Aisyah mengatakan, aku tidak sadarkan diri pada saat aku sandarkan Nabi SAW di dadaku. Terus tiba-tiba beliau sudah meninggal dunia. Maka aku pun berteriak memanggil para sahabat. Semenjak itu Nabi SAW meninggal.
Banyak sahabat tidak bisa terima itu. Seperti Umar bin Khattab sendiri marah. Waktu terdengar Nabi SAW meninggal, dihenuskan pedangnya. Umar marah di dekat mimbarnya Nabi. Siapa yang mengatakan Muhammad Rasulullah telah meninggal, aku penggal lehernya. Jadi sahabat dalam keadaan sedih juga ketakutan. Sampai Abu Bakar datang. Abu Bakar datang lalu kemudian masuk ke rumah Nabi SAW. Dilihat Nabi SAW sudah meninggal. Dia tahu. Abu Bakar kecup lalu mengatakan, ya Rasulullah, Anda sudah sekarang menuju kepada hidup Anda lebih tenang dan Anda sudah menuju kepada apa yang Allah janjikan buat Anda. Udah selesai. Dia keluar lalu dia mengatakan, hai Umar, tenanglah. Umar awalnya tidak tahu kalau itu Abu Bakar. Tetap tidak peduli karena galaunya jiwa beliau gitu kan. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, hai Umar, ala rizki, tenanglah. Begitu dia balik, dia lihat Abu Bakar langsung dia tenang. Kata Umar, langsung aku tenang. Lalu Abu Bakar naik di mimbar lalu berkhutbah. Beliau yang mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah hidup tidak akan pernah mati. Lalu beliau membaca ayat tentang Nabi SAW akan meninggal dunia, ya. Bahwasanya pasti Nabi akan mati. Ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati hai Muhammad dan juga semua mereka akan mati. Kata Umar, saya seperti baru dengar ayat itu padahal saya sudah hafal di luar kepala ayat itu, gitu kan. Tapi di sini teman-teman, semenjak meninggalnya Nabi SAW belum pernah ada satu riwayat pun sahabat bilang, oh Rasulullah keluar lagi dari kuburannya saya ngobrol, misal, atau datang pandu kami. Enggak. Sampai waktu Nabi SAW mau dimandikan, ya, sahabat berikhtilaf, dimandikan Nabi dengan cara buka baju beliau yang mulia atau pakai baju. Nabi bukan orang biasa gitu. Maka sahabat-sahabat dalam buku sirah dikatakan ketiduran, tertidur mereka. Lalu salah seorang di antara mereka mendengar seperti suara kalau disuruh Nabi SAW mandikan saja, ya, pakai bajunya. Ya. Sebagian ulama mengatakan itu adalah peringatan dari Allah, dari para malaikat gitu. Tapi terdengar, akhirnya mereka lakukan itu. Tapi bukan Nabi SAW yang datang. Kalau Nabi aja tidak bisa, apalagi orang lain. Bagaimana antum bisa bilang, oh, ini kiai fulan atau si fulan keluar dari kuburannya lalu bicara dengan saya? Ya, itu aneh itu. Ada sampai seorang teman dai kita, salah satu orang yang Masya Allah kami hormati. Lebih itu dari saya sedikit, sama-sama kami dakwah di Jakarta ini. Saya sempat bilang, karena saya tinggal berdekatan sama beliau, saya bilang, akhi, itu ada kuburan di sana, dibangun bangunan dekat rumah. Coba nasihatin gitu kan, berikan masukan. Dia bilang, susah ini nasihatin tuh orangnya. Kenapa Ustaz? Dia bilang orang itu sering kali kadang-kadang malam Jumat, dia pergi kuburannya ayahnya, baru dia mengatakan, kalau ayah saya tadi malam baru datang. Dan dia ceritakan kejadiannya begini begitu. Bagaimana kita mau nasihatin nih? Dia bilang, "Taib, antum tanggung jawab Pak Allah, rumah antum lebih dekat sama dia daripada anak." Tapi ada orang kadang-kadang gitu, subhanallah, dia anggap bicara sama orang mati, ini nggak mungkin. Beda kalau kita mimpi, dalam mimpi berbeda. Ada sahabat mimpi ketemu Nabi SAW. Nabi juga mengatakan sampai melakukan dalam mimpinya maka dia melihatku karena syaitan tidak akan menjelma. Itu bisa. Tapi kita juga harus pertemukan ciri-ciri Nabi SAW dengan mimpi itu. Nabi SAW warnanya putih, ya, rambutnya berombak hitam, jenggotnya lebat sampai dadahnya, alisnya tebal seperti busur panah, matanya lebar, hidungnya mancung gitu kan, bibir, pipi dan dahinya sejalan dengan wajah, tidak oval, tidak juga bulat. Ini pundaknya lebar, dadanya bidang, itu memang ada ciri-ciri Nabi SAW. Jadi kalau antum mimpi lihat Nabi tapi kulit hitam, berarti bukan Nabi. Lah iya betul kan? Karena harus ketemukan dengan cirinya kan? Karena banyak orang ngaku, ya saya ketemu mimpi Rasulullah, mimpi Rasulullah. Mana ya? Cirinya sama kan? Jadi kan harus sama. Kulitnya putih, harusnya rambutnya berombak gitu kan? Tidak keriting, tidak juga lurus. Ya, beliau tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Ada ciri-ciri sendiri. Maka itu contohnya. Jadi jangan sampai tertipu ini. Karena banyak sekali saya dengar ini, khurafat di Indonesia tersebar masalah itu. Jadi kesannya bisa bicara sama kuburan ini, keluar datang ini, neneknya datang lah, tantenya datang, omnya datang, yang sudah mati semua, yang sudah mati di alam sana, tidak ada yang tahu, gitu kan. Sampai hadis tentang haud telaga Nabi SAW di akhirat nanti. Kan Nabi punya dua telaga, ada haud di mahsyar, ada juga kautsar di surga. Dua-dua telaga Nabi khusus Allah berikan ini.
Yang kata Nabi SAW, haudku perjalanan ya sebulan ya. Kemudian cantengnya atau gelas-gelasnya sejumlah bintang di langit. Siapa yang minum darinya maka tidak akan pernah haus selamanya, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, aku akan menunggu kalian di haudku nanti. Ini Nabi masih hidup, Nabi sudah sampaikan nih. Aku akan menuju ke haudku nanti dan aku akan menunggu kalian di sana. Demi Allah atau demi zat yang jiwaku dalam genggam maksud demi Muhammad, demi jiwa Muhammad dalam genggam maksud demi Allah, nanti akan ada orang-orang yang datang kepada aku lalu mereka dihalau oleh para malaikat, nggak boleh ikut minum. Maka aku mengatakan, mereka orang-orang yang aku kenal, mereka sahabat-sahabatku. Rupanya Nabi kenal mereka, mereka sempat syahadat sama Nabi. Hadis ini Nabi sampaikan, Nabi masih hidup loh. Nabi bilang nanti akan datang begitu di hari kiamat. Berarti ada orang yang murtad nanti, gitu kan? Tapi tidak jelaskan siapa mereka. Lalu aku mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, mereka adalah usayhabi, sahabat-sahabatku. Aku kenal mereka nih. Mereka sempat syahadat, mereka. Aku tahu. Kata Nabi SAW, Allah pun berfirman, menyampaikan kepada para malaikat, disampaikan kepada Nabi SAW. Ya, sesungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal. Artinya Nabi sendiri tidak tahu siapa yang akan murtad di antara sahabatnya itu. Tentu kita tahu sekarang secara sejarah, karena ternyata yang murtad adalah orang-orang yang menolak bayar zakat, munculnya nabi-nabi palsu seperti Musailam al-Kadzab, Al-Aswadul Unsi, gitu kan. Tapi tidak masuk dalamnya Abu Bakar, Umar yang memang tetap pertahankan keimanannya. Ada memang yang murtad. Tapi Nabi bilang, di hari kiamat dikatakan kepada kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Maka kata Nabi SAW, suhkan, jauh, kecelakaan bagi orang yang mengganti agamaku sepeninggalku. Gitu kan. Berarti Nabi saja tidak tahu. Bagaimana dengan kita gitu? Ya. Juga dikatakan dalam hadis tentang salawat, kata Nabi SAW, salawat kalian akan dihantarkan kepadaku, dibawa kepada beliau. Bukan nabinya datang, alaihissalam, gitu kan? Itu yang ada dalam riwayat-riwayat sahih. Maka jangan sampai mengarang-arang sesuatu yang akhirnya membuka pintu syaitan menyesatkan sendiri. Sampai ada sebagian salafus saleh mengatakan, aku pernah sholat malam didatangi oleh syaitan dalam bentuk cahaya yang terang. Teman-temannya tanya, bagaimana ceritanya? Dia bilang, semalam saya lagi sholat tahajud, tiba-tiba dinding saya cahaya putih keluar. Namanya dia kebetulan Abdullah. Dia bilang, saya dengar dengan kuping saya di dinding itu keluar suara, hai Abdullah, aku telah tahu ketulusan ibadahmu kepadaku, maka sekarang aku sudah maafkan, kau tidak usah sholat lagi. Ya gitu. Jadi sholat sudah aku maafkan, kau nggak usah sholat, sudah dianggap wali. Maka aku mengatakan dalam sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang itu cahaya. Lalu kata orang-orang sekitarnya, bagaimana kau tahu itu dari syaitan? Dia bilang, Rasulullah SAW saja sampai mati masih mau sholat. Sampai beliau mau meninggal, beliau masih sholat itu, gitu kan? Masih sempat keluar sholat sama Abu Bakar, lalu kemudian beliau sakit. Tidak bisa keluar pun dalam masjid, beliau sholat di atas ranjangnya, semampunya. Sampai Nabi SAW suruh kita, yang tidak mampu sholat berdiri duduk, yang tidak mampu duduk boleh berbaring. Tidak mampu berbaring semampunya selama masih hidup. Nabi saja disuruh sholat, apalagi saya, nggak mungkin. Berarti dari syaitan. Makanya dia baca isti'adzah. Jadi tidak selamanya sesuatu yang nampak bagus itu lalu kemudian kita anggap itu bukan dari syaitan, belum tentu. Ini harus hati-hati. Ya. Banyak orang terjerumus dalam perzinahan begitu. Karena yang berdekatan sama dia, penampilannya orang-orang pengajian semua. Tapi hanya zina juga. Nah, ini wasf syaitan. Bukan dari penampilan kita lihat. Tidak bisa. Haram ya haram dalam agama. Gitu kan. Baik, seperti itulah. Kemudian poin C-nya, masalah macam-macam nazar. Nazar berdiri atau terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama nazar bebas atau tidak terikat, yaitu nazar yang diucapkan dalam bentuk berita, seperti ucapan seorang muslim, untuk Allah aku akan puasa 3 hari, atau memberi makanan kepada 10 orang miskin, misalnya. Yang ia maksudkan dengan hal ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia nazar tapi dia tidak hubungkan dengan misalnya kalau saya sembuh, ya. Enggak ada gitu. Atau kalau saya lulus baru saya puasa 3 hari, enggak. Dia cuma bilang saya ingin puasa 3 hari untuk Allah. Maka itu namanya nazar yang tidak terikat. Kalau ini wajib dipenuhi. Karena dia tidak ada syarat apa-apa, dia cuma bilang saya akan nazar puasa 3 hari untuk Allah.
Kapan saja ya, kapan saja. Tapi yang jelas dia wajib jalankan karena dia sudah bernadar. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Juga dalam surah Al-Hajj ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yufu nudurahum. Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Surah Al-Hajj ayat 29. Yang kedua, nazar bebas yang tidak ditentukan, seperti ucapan seseorang muslim untuk Allah, aku akan bernazar, tapi ia tidak menyebutkan bentuk nazarnya. Kan bedanya tadi sama yang pertama disebut ya, saya akan puasa 3 hari untuk Allah, saya misalnya akan sedekah 100.000 untuk Allah. Tapi dia tidak hubungkan dengan keberhasilan sesuatu, dia tidak bilang kalau saya sembuh. Itu tapi karena dia sebutkan apa yang akan dia lakukan, wajib dia lakukan. Yang kedua ini nazar bebas juga, mirip dengan yang pertama tapi lebih umum lagi. Dia tidak sebut saya akan sedekah, saya akan puasa, pokoknya saya mau bernazar karena Allah. Nah, ini dikatakan hukum nazar ini adalah bahwa dalam menyempurnakannya ia wajib membayar kafarah sebagaimana kafarah sumpah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kafaratun nadri idza lam yusamma kafaratu yamin. Kafarah nazar jika tidak disebutkan seperti kafarah sumpah. Hadis ini riwayat Muslim dan ini riwayat Tirmidzi. Dan ini riwayatnya lafadznya Imam Tirmidzi nomor 1528. Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam hal ini orang tersebut dianggap memenuhi nazarnya dengan apa yang disebutkan nazar seperti sholat 2 rakaat atau puasa 1 hari. Artinya di sini kalau dia tidak menyebutkan apapun nazarnya, di sini dia wajib untuk menyempurnakan apa saja yang dia mau lakukan nanti. Lakukan sesuatu, misalnya dengan puasa sehari, misalnya dengan sedekah 10.000, lakukan sesuatu. Tapi karena dia tidak sebutkan, maka dia bayar kafarah. Ya. Kemudian yang ketiga, nazar yang terikat dengan perbuatan pencipta Allah Azza wa Jalla, yaitu nazar yang diucapkan dalam bentuk ucapan bersyarat seperti ungkapan seorang muslim, jika Allah menyembuhkan penyakitku atau memulangkanku dari kepergianku, maka aku akan memberikan makanan sedemikian kepada orang miskin atau berpuasa sekian hari. Hukum nazar ini hukumnya makruh sebagaimana kita jelaskan tadi di awal ya. Namun demikian nazar tersebut wajib dilaksanakan jika Allah menakdirkan hajat atau keinginannya terkabul. Ia wajib mengerjakan perbuatan yang telah disebutkannya yang merupakan ibadah tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar akan mentaati Allah, maka ia wajib mentaatinya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6696. Kemudian yang ketiga, jadi nazar yang ketiga, nazar yang diikuti dengan syarat ya. Kalau saya sembuh, saya akan puasa 3 hari. Di sini hukumnya makruh, tapi dia wajib jalankan kalau terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib jalankan. Kalau tadi yang kedua, yang pertama sama kedua berbeda. Yang pertama dia nazar bebas, dia bilang saya akan bernazar puasa 3 hari karena Allah. Di sini wajib dia jalankan. Ya, walaupun dia tidak lakukan sekarang. Kalau yang kedua tadi bebas tanpa menyebutkan apa yang akan dia nadarkan, tapi sudah nadar dalam hatinya, dia sudah niatkan. Maka di sini dia harus bayar kafarah, ya, ikut kafarah. Kalau yang ketiga ini dia nadar dengan meniatkan atau menghubungkan dengan satu hajat. Kalau saya sembuh, saya akan puasa 3 hari misalnya. Maka ini juga hukumnya makruh tapi wajib dijalankan kalau terpenuhi oleh Allah SWT. Yang keempat, nadar yang terikat oleh perbuatan makhluk. Ini adalah nazar lajaj, ya. Seperti ucapan, aku akan berpuasa jika aku mengerjakan begini dan begitu, atau terjadi ini dan itu, atau aku akan menyedekahkan sekian dari hartaku jika kamu melakukan ini, ya. Hukum nazar ini boleh memilih antara melaksanakannya atau kafarah sumpah jika ia mengingkari apa yang ia syaratkan untuk melakukan nazar tersebut. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la nadhara fi ghadabin wa kafaratu kafaratu yamin. Tidak ada nazar dalam kemarahan, kafaranya adalah kafarah sumpah. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id dalam kitab Sunannya. Karena nazar demikian acap kali terjadi pada saat marah,
Dan maksud orang yang mengucapkannya sungguhnya ingin melarang lawan bicaranya mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Jadi ini seperti nazar yang tidak sengaja dilakukan. Lajaj, tidak sengaja dilakukan, tidak sengaja terungkapkan ya. Dia bilang aku akan berpuasa jika aku mengerjakan begini dan begitu. Dia memotivasi dirinya. Kalau aku sholat malam berhasil kerjakan sebulan non-stop, aku akan puasa 1 hari misalnya. Maka ini dia kasih syarat buat dirinya sendiri. Dia tidak hubungkan, tentu yang tadi yang bedanya sama yang ketiga. Kalau ketiga kan masalah penyakitnya disembuhkan, ya, masalah hajatnya dipenuhi. Kalau ini enggak, dia mau motivasi dirinya supaya mengerjakan satu perbuatan. Kalau berhasil dia malah sempurnakan lagi dengan ibadah yang lain. Ya, ini dimaksud dengan nazar lajaj tadi ya. Begitu juga dengan orang kalau minta orang lain, misalnya aku akan menyedekahkan sekian dari hartaku jika kamu melakukan ini. Misal jika kamu menikah denganku, aku akan sedekah uang sekian. Atau jika kamu bekerja sama denganku, aku akan bersedekah begini. Atau jika kamu membantuku, aku akan memberikan begini dan begitu. Maka ini semua masuk dalam istilah yang sama ini. Hukum nazar ini boleh, tapi di sini dia punya pilihan khusus. Boleh dia jalankan kalau dia berhasil ya, atau misalnya dia berhasil sholat malam tadi sebulan, dia niatkan mau nadarkan puasa sehari. Di sini boleh dia puasa sehari atau dia bayar kafarah saja. Ya, dia tidak harus menjalankan puasa itu. Khusus poin keempat ini ya, dia hubungkan antara nazar dengan keberhasilan sesuatu. Maksudnya apa yang berhubungan dengan dia. Ya. Yang sifatnya misalnya kalau saya tadi ibadah berhasil sholat malam sebulan, saya akan puasa sehari dan seterusnya. Selanjutnya yang kelima nazar maksiat, yaitu nazar yang mengerjakan perbuatan yang dilarang atau haram atau meninggalkan kewajiban. Seperti bernazar akan memukul seorang mukmin atau meninggalkan sholat misalnya. Maka ini kemaksiatan, tidak boleh diikuti. Hukum nazar ini tidak boleh dilaksanakan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nazara an ya'siyahu fala ya'si." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatinya, dan barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat kepadanya atau kepada Allah, maka ia tidak boleh bermaksiat kepadanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 23.555, Tirmidzi 1.526, Ibnu Majah 2.126, Abu Daud 3.289, An-Nasai 3.806. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak boleh bernazar pada kemaksiatan. Demi Allah saya akan berzina misalnya, nggak boleh. Ini dosa dengan ini. Ya. Atau demi Allah akan, kalau nanti kita ke puncak saya akan minum 10 botol bir. Nah, haram. Nazarnya nggak boleh semua. Ya. Makanya harus dibatalkan sama dia. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang bernazar akan melakukan perbuatan maksiat harus membayar kafarah atau kafarah sumpahnya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la nadhara fi maksiatin wa kafaratu yamin. Tidak ada nazar dalam maksiat dan kafaranya adalah kafarah sumpah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, disebutkan dan tidak boleh dalam apa-apa yang tidak dimiliki Ibnu Adam. Sanadnya tergolong la ba'sa bihi. Itu la ba'sa bihi di footnote ya, artinya tidak masalah. Riwayatnya bisa diterima, tapi itu masih dalam bahasa Arab, mungkin belum diterjemahkan dalam buku kita ini. Baik, jadi ini hadis menjelaskan kepada kita tidak ada nazar dalam kemaksiatan, dan kafarahnya adalah kafarah sumpah. Dan juga maksud dalamnya tidak ada nazar pada hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Misal antum bilang, kalau saya sembuh, saya akan sedekahkan mangganya tetangga. Bukan punya antum. Ya itu kan yang tidak dimiliki. Saya ceritakan itu ada kisahnya kan, kalau masih ingat, ada sahabat Nabi lagi di kebun sama istrinya. Kemudian ada satu suku namanya suku Ghatafan mau menyerang Madinah. Mereka sudah datang dengan pasukan. Begitu tiba dekat pintu gerbang Madinah, mereka ketakutan masuk, takut menyerang, nggak berani. Ya, ini salah satu mujizat Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW, Allah telah menanamkan rasa takut
dalam jarak 1 bulan dari musuh-musuhku. Mereka tidak berani masuk. Akhirnya mereka cuma nyerang kebun kurma itu. Dibunuhlah satu orang muslim di situ, sama istrinya diambil jadi tawanan. Berikut juga ada unta-unta, termasuk unta Nabi di situ. Diambil sama orang-orang Ghatafan ini. Dibawalah pergi ke sukunya. Sukunya jauh sekali. Umat Islam sempat kejar tapi nggak keburu dah. Maka perempuan ini, si istrinya tadi muslim yang dibunuh ini, waktu ditawan malam hari sampai di suku itu, dia bilang waktu orang semua lagi tidur, tiba-tiba aku merasa rantai-rantai dan ikatanku melonggar. Maka aku pun lolos. Lalu aku naik di atas unta yang terdekat dengan aku. Ternyata itu untanya Nabi. Lalu naiklah dia, lalu dia pegang, dia bilang, ya Allah, sampaikan aku ke Madinah. Andai saja aku sampai di Madinah, maka unta ini akan aku sembelih. Maksudnya nazarnya begitu. Kalau aku selamat, unta ini aku sembelih. Ternyata dengan hikmah Allah SWT berjalanlah unta tersebut. Dalam kondisi dia tidak sadar, capek, letih, dia buka mata, suruh depan Madinah. Unta itu sampai di Madinah. Sampailah dia di hadapan Nabi SAW, dia lapor, ya Rasulullah, saya selamat, alhamdulillah, tapi suami saya dibunuh. Diceritakan sama dia bagaimana prosesnya. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, saya sudah bernadar, kalau saya selamat saya akan sembelih unta ini. Kata Nabi SAW, sungguh buruk nadarmu itu. Bagaimana bisa kau nadar bukan untamu, ini untaku. Itu kan untanya Nabi. Kebetulan yang dia bawa dari sekian unta, untanya Nabi yang dibawa sama dia. Jadi tidak boleh bernadar pada hal yang bukan milik kita. Gitu ya. Itu lanjutan hadis tadi. Yang keenam, nadar terhadap sesuatu yang bukan miliknya, ini yang kita maksudkan tadi, atau yang tidak mampu dilakukannya, seperti nadar untuk memberikan sahaya orang lain, atau bersedekah dengan segunung emas, umpamanya. Dan hukumnya bahwa pada nadar seperti ini wajib ditebus dengan membayar kafarah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la nadra fi ma la yamlik. Tidak ada nadar dalam hal yang tidak dimiliki. Yang ketujuh, tadi sudah saya kasih contoh ini ya. Yang ketujuh, nadar mengharamkan apa-apa yang dihalalkan Allah Ta'ala, seperti bernadar mengharamkan makanan atau minuman yang halal. Hukumnya bahwa nadar ini tidak mengharamkan apa-apa dari yang dihalalkan Allah kecuali istri. Maka orang yang mengharamkan istrinya, ia wajib membayar kafarah zihar. Sedangkan selain istri, kafaranya adalah kafarah sumpah. Ya, kan kita pernah belajar kafarah zihar ya, sumpah apa? Tentang masalah zihar. Waktu kita bahas bab tolak, kita sudah bahas masalah rujuk, masalah apa khulu, ya. Termasuk masalah zihar. Zihar itu kalau laki-laki bilang sama istrinya, kau seperti ibuku. Ini bahasa kiasan, maksudnya saya tidak akan bisa biologi lagi sama kamu karena kau seperti ibu saya. Ini nggak boleh disebutkan. Kalau disebutkan berarti si laki-laki harus bayar kafarah. Dia harus bebasin budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Ini namanya kafaratul zihar. Jadi kalau ada orang bilang, demi Allah saya tidak akan gauli kamu, misalnya dia bilang sama istrinya, maka di sini kafaranya kafarat zihar. Bukan lagi kafarah sumpah, karena kafarah sumpah lebih ringan. Hanya memberi makan 10 orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau bebasin budak, atau puasa 3 hari saja. Kalau kafarah zihar tidak, bebasin budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu baru pindah ke memberi makan 60 orang miskin. Nyambung gak ini? Kelihatannya serius, tapi Allah wa'ala. Nanti kalau ditanya diam, tidak ada yang nyaut. Jelas ya? Alhamdulillah. Ramadan orang tidak ada yang bohong, Masya Allah. Baik, catatan. Orang yang bernadar dengan seluruh hartanya, ia harus mengeluarkan sepertiga darinya jika nadarnya termasuk nadar bebas, tidak terikat. Jika nadarnya adalah nadar lajaj, ya, atau terikat tadi, maka cukuplah baginya kafarah sumpah saja. Atau kafarah lajaj, kafarah yang tidak disengaja. Nadar lajaj dan nadar yang tidak jelas tadi, atau tidak sengaja kena marah ya. Ini ada catatannya. Kalau orang bernadar misalnya, saya mau mengeluarkan seluruh harta saya, ya. Seperti orang yang tulis wasiat. Kalau wasiat itu dia hanya boleh mewasiatkan berapa banyak hartanya? Sepertiga harta, gak boleh lebih. Yang kata Nabi SAW, Allah telah memberikan untuk kalian tambahan pahala dari harta kalian kalau kalian meninggal dengan sepertiga harta. Jadi kita masih bisa tulis wasiat kalau kita meninggal
berikanlah sepertiga harta saya untuk masjid, untuk rumah anak yatim. Jadi ahli waris nggak boleh ganggu itu. Jadi begitu kita meninggal, yang dijalankan wasiat kita dulu, kemudian bayar utang atau bayar utang dulu. Utang kena wajib, baru kemudian wasiat, baru dibagi warisan. Tapi wasiat ini maksimal sepertiga harta, nggak boleh lebih dari sepertiga harta. Nah, kalau ada orang bernadar dengan mengeluarkan seluruh hartanya, maka ini dilihat keadaannya. Dia di sini sebagian ulama di sini, termasuk Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan hanya mengeluarkan sepertiganya saja. Karena mungkin masih ada ahli waris yang butuh dan segala macam. Atau mungkin dia masih punya utang yang harus dia bayar. Termasuk catatan juga orang yang bernadar untuk mentaati Allah kemudian ia meninggal, maka walinya harus melaksanakannya untuk mewakilinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat sahih bahwa seorang wanita berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ibunya bernadar sholat di Masjid Quba. Kemudian dia wafat, maka beliau memerintahkan kepada wanita itu agar melaksanakan sholat di Masjid Quba atas nama ibunya. Jadi kalau seandainya orang bernadar untuk mentaati Allah, lalu dia meninggal, maka ahli warisnya menjalankan itu. Allahu a'lam. Baik, begitu saja insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.